Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai yuk pembelajaran kali ini ya. Kita akan membahas materi Al-Quran Hadis ya. Pelajarannya Al-Quran Hadis. Kali ini Pak Siroj akan menjelaskan materi ya pada semester kali ini ya di pelajaran Al-Quran Hadis. Yuk kita mulai saja. Tujuan pembelajarannya yang akan Pak Siroj sampaikan berkaitan dengan ini memperhatikan hukum bacaan idgham dan menerapkan hukum bacaan idgham. Lanjut ya, berikutnya apa sih tema pembelajarannya ya? Tema pembelajarannya yaitu hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Next, kita lanjut. Ya, sebelumnya Pak Siraj ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Siraj ini mau tanya nih ya. Anak-anak sudah mengaji belum nih ya hari ini? Yuk kita ngaji dulu yuk. Sebelum itu, ya kita belajar dulu materinya agar ketika ngaji itu ya eh, ilmunya itu ada gitu ya. Lanjut. Nah, ya ketika kita membaca Al-Quran itu ya harus tahu ilmunya, harus tahu ya aturannya gitu ya. Nah, Allah menjelaskan dalam surat Al-Muzammil ayat 4 ya, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, kurang lebih yang artinya atau lebih dari seperdua itu ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ya, dalam hal ini tartil itu perlahan-lahan. Jadi tidak terburu-buru ya, hukum bacaannya benar, ya makhrajnya juga tepat. Agar apa yang kita baca itu selain mendapatkan ilmu ya dan mendapatkan pahala dari Allah karena bacaannya benar. Lanjut ya. Nah, hukum bacaan yang akan dibahas kali ini yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ya, sebelumnya sudah dibahas ya oleh Pak Sirot bahwasanya hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi ya izhar hakiki gitu ya. Idghamnya ada dua, idgham bi gunnah dan bila gunnah. Dilanjutkan lagi iqlab ya, dan yang terakhir itu ikhfa. Ya, pelajaran yang kedua ini yaitu hukum bacaannya yaitu apa nih? Ya, tentang bacaan idgham ya. Idgham itu ada berapa ya anak-anak ya? Idgham itu ada dua nih. Yang pertama itu idgham bi gunnah ya. Yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada berapa? Ya, hurufnya ada empat, yaitu ya, nun, mim, dan waw ya. Berikutnya ada idgham bila gunnah. Bila gunnah itu idghamnya hurufnya ada dua, yang yaitu huruf huruf lam dan huruf ro. Begitu ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Yang pertama yang akan dibahas itu contoh dari hukum idgham bil gunnah. Ya. Ini gimana nih ya? Idgham bil gunnah ya, hukum bacaannya ketika ada nun mati ya. Nun mati atau tanwan, tanwin, tanwun ya. Tanwin ini ada tiga, tanwan, tanwin, tanwun ya. Bertemu dengan salah satu huruf idgham bil gunnah, mim atau nun atau waw ataupun ya, maka ya cara bacanya itu ditahan ya dan disertai dengung ya. Terus menyerupai huruf tersebut
Ya, jadi nunnya itu ya berganti ya menjadi huruf yang akan ditemuinya. Nah, contohnya nih ada huruf ya, ya huruf ya yang awal bacaannya itu faman ya'mal ya. Jadi famay ya'mal ditahan. Famay ya'mal nunnya menjadi ya dan ditahan dengan dengung. Hidungnya bergetar. Contoh lagi ada ba'din yatasa'alun. Jadi ba'di yatasa'alun. Begitupun yang lainnya ya. Min mislihi. Jadi mim mislihi. Min marij. Jadi mim marij. Begitu ya. Begitupun sampai waw dan nun ya. Next. Nah, ada lagi idgham bila guna. Idgham bila guna ya barusan hurufnya ada dua ya, lam dan ro gitu ya. Ini terjadi karena nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, nanti dibacanya menyerupai huruf tersebut juga ya sama karena idgham ya. Tapi tidak disertai dengan dengung gitu ya. Ya, contohnya misalnya di huruf ro ya. Tawaban rohima ya awalnya begitu jadi tawabar rohima ya tanwinnya jadi masuk ke huruf ro. Min rahmati ya nunnya jadi dimasukkan ke ro langsung jadi mir rahmati. Begitupun dengan huruf lam ya. Bimu'minin lana. Jadi yang benar adalah bimu'minil lana. Ya. Yubayyin lana gitu ya. Jadi berubah menjadi yubayyin lana. Begitu ya anak-anak ya. Oke, berikutnya. Nah, setelah sudah tahu ya ilmunya, maka Pak Surot akan mengevaluasi ya. Baca dan perhatikan hukum bacaannya, kemudian sebutkan nama surat dan jumlah bacaan idgham bi guna atau bila guna dalam bacaan tersebut beserta alasannya. Contohnya nih ya, misal lahabin watab ya, itu yang benarnya seperti apa gitu ya. Ini termasuk hukum bacaan apa ya. Gitu ya. Dan terdapat di hukum baca surat apa. Jadi inilah habiu watab itu termasuk bacaan idgham bi guna karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw dan ternyata ini ada di surat Al-Lahab. Begitu ya anak-anak ya. Nanti ada 3 soal nih ya. Ya, 3 soal. Silakan amati dan cermati gitu ya. Dan cari hukum ya, hukum idgham bi guna ataupun bila gunanya. Oke. Anak-anak selamat mengerjakannya. Good luck ya. Mudah-mudahan berhasil. Illa liqa. Ma'assalamah. Oke, terima kasih. Ini sudah selesai ya.